Ya, hari ini kita kembali ya melanjutkan pembahasan terkait embriologi. Kita hari ini sampai ke topik fertilisasi. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu cuma 3 ya. Dari tipe, mekanisme, dan gambaran umumnya. Oke, kita awali dari prinsip umum ini ya. Dikatakan fertilisasi dan pemulahan memulai perkembangan embrio. Kemudian fertilisasi mengaktifkan sel telur dan menyatukan nukleus haploid sperma dan nukleus haploid sel telur menjadi zigot diploid. Ya. Nah, ini saya kasih pertanyaan, apa itu fertilisasi sesuai dengan penjelasan tadi? Kemudian, bolehkah lebih dari satu sperma yang masuk ovum? Ya. Ya, sesuai dengan gambarnya, apakah itu fertilisasi? Ya. Fertilisasi itu adalah proses penyatuan ya sperma dan sel telur. Ya. Yang tepatnya adalah penyatuan dari inti selnya. Ya. Masing-masing inti sel sperma dan sel telur yang haploid tadi akan menyatu menjadi sel zigot yang diploid. Itu inti utama fertilisasi. Ya, menyatukan kembali inti sel yang haploid menjadi inti sel yang diploid. Ya. Nah, ini bahasan kita sekarang. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana pembentukan sperma, bagaimana pembentukan sel telur, sudah kita bahas. Sekarang kita sampai di sini, sampai ke penyatuannya. Kemudian pertanyaannya, bolehkah lebih dari satu sperma yang masuk sel telur? Kira-kira gimana jawabannya? Bolehkah lebih dari satu yang masuk? Bolehkah satu sel telur dibuahi oleh 2 sperma, 2 inti sperma yang masuk ke sini? Hah? Tidak boleh? Ada yang jawab boleh, ada yang tidak boleh? Hah? Boleh? Oke, bagus. Saya jadinya mendapat pemahaman awal Anda ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nah, ke depan Anda akan tahu sendiri jawabannya, boleh apa tidak? Ya. Sesuai dengan fungsi belajar kan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih ingat lagi ya. Kita lanjutkan ke prinsip berikutnya, 2 tipe fertilisasi. Sekarang kita masuk ke tipenya. Ada fertilisasi eksternal, ada fertilisasi internal. Ini mungkin sudah Anda dengar dari SMP kayaknya ya. Atau dari SD mungkin. Ya, di sini saya kasih pertanyaan, ini tipe apa ini? Fertilisasi tipe apa? Ya, eksternal. Apa penjelasannya? Apa definisinya? Fertilisasi eksternal itu. Dari gambar saya nih. Ya. Yang lain? Ada fertilisasi eksternal, ada yang internal. Kemudian gambar yang ini, kodok ini, dia fertilisasi ya eksternal. Oke. Kemudian ini fertilisasi apa? Internal. Ya. Tapi dia kan di luar apa namanya? Di luar ruangan kan, eksternal dia kan.
nggak di dalam ruangan kan dia kan. Itu di mana ini kira-kira di ya anggaplah di kebun lah ya. Bagaimana? Ini eksternal apa internal? Ya, internal. Berarti yang dipakai acuan adalah fertilisasi, proses penyatuan sperma dan sel telur di luar atau di dalam ya tubuh makhluk hidup itu. Ya, itu yang dipakai acuan. Yang ini sudah jelas ya, dia sama-sama mengeluarkan gametnya, sel sperma, sel telur, dia keluarkan di luar tubuhnya, kemudian mereka menyatu di sini, fertilisasinya di luar sini. Ya, sedangkan yang ini sudah jelas, fertilisasi internal. Ya, jadi spermanya, pejantannya atau prianya, ya, kalau di sini pejantannya itu masuk ke tubuh betinanya. Ya, itu proses fertilisasi di dalam tubuh betinanya. Ya. Nah, kemudian tepatnya di mana? Di manusia. Ya, ini potongan rahim wanita. Ya. Manusia itu fertilisasi terjadi di saluran telurnya. Ya, ini dia. Ya, saluran telur ini. Atau tuba fallopian. Ya, ini. Kemarin kita sudah bahas proses dari pembuatan telur di sini, ovum, kemudian proses pelepasannya melalui siklus seksual kemarin, ya. Kemudian dia beropulasi. Sampai di sini kalau ada sperma, di sini dia dibuahi. Ya, kemudian setelah itu dia berkembang. Nah, perkembangan ini akan kita bahas minggu depan. Ya, bagaimana proses setelah terjadi fertilisasi? Ini proses-prosesnya kita akan perdalam lagi minggu depan. Sekarang kita fokus ke proses fertilisasi. Ya, kalau manusia di sini terjadinya. Ini sudah diberi penjelasan, itu terjadi 12 sampai 24 jam setelah ovulasi. Ini prosesnya. Kemudian ini animasinya. The female reproductive system consists of the ovaries, oviducts, uterus, and vagina. Ya, The ovaries itu produce eggs organ-organnya. or ova in a process called oogenesis. Kemudian ada telur. Each month, an egg develops within a Dalam follicle and is folikel, released into one of the oviducts, a Dia process called beropulasi, ovulation. kemudian In the bergerak oviduct, the egg ke may be telur fertilized dan by a sperm terjadi cell. pembuahan di sana. The fertilized egg Ya, starts to jadi develop sperma and itu implants masuk in the wall sampai of ke the sana, uterus, jadi where it will mature. pembuahan, kemudian sigotnya menggelinding dan menempel di endometrium. Ya. Nah, itu animasi dari fertilisasinya. Dia bisa terjadi di saluran telur kiri atau saluran telur kanan. Ya, tergantung dari ovarium mana yang menghasilkan ovumnya. Yang tadi kebetulan yang kiri ke sini dia bergerak spermanya. Ya. Nah, ini yang di ayam perbandingannya. Kalau ayam dia cuma punya satu ovarium, ya, penghasil sel telurnya. Ya, ini ovariumnya, kemudian ovum matang memasuki oviduct, saluran telurnya, ya. Nah, telur ayam itu, ya, sel ovumnya itu adalah apa? Adalah kuning. Ya, kuning telur yang sudah matang, ya. Kemudian dia masuk ke saluran telur, di sini terjadi fertilisasi, pembuahan, ya.
Nah, ini sama tempatnya di saluran telur. Kemudian setelah terfertilisasi, dia akan berkembang. Nah, di saluran telur ini akan ditambahkan penambahan albumen atau putih telurnya. Kemudian penambahan cangkang, kemudian keluar. Nah, itu proses kalau di ayamnya. Ya. Jadi penambahan putih telur, penambahan cangkang itu terjadi pada saat dia perkembangan menggelinding dari saluran telurnya. Ya. Nah, ini cangkangnya harus sudah matang baru dia boleh keluar. Kadang-kadang ada telur yang cangkangnya belum begitu keras, dia sudah keburu keluar ya, seperti telur muda jadinya nih. Ya, jadi cangkang telurnya lembek. Nah, itu kejadian yang tidak normal itu ya. Tapi yang normalnya secara umum dia cangkangnya sudah keras baru dia dikeluarkan. Oke, itu yang di ayam. Nah, sekarang baru kita masuk ke mekanismenya. Pertanyaan saya pertama, bagaimana sperma mengenali telur yang akan dibuahi? Ya, contohnya ini. Bagaimana telur dari sperma dari katak ini, dia mengetahui bahwa dia akan membuahi telur katak yang tepat. Ya, sedangkan kita tahu dia fertilisasi eksternal. Sama kayak ikan. Ya, ikan di laut, ya misalkan ikan satu mengeluarkan telur, ikan dua juga mengeluarkan telur. Kemudian spermanya itu dia bercampur juga di lautan itu atau di danau. Bagaimana sperma itu mengenali telur yang tepat, yang satu spesies dengan dia? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, dari jutaan sperma yang berebut masuk itu ke dalam sel telur, bagaimana opum menjamin bahwa hanya satu sperma yang boleh masuk? Ini contohnya. Ya, sel telur yang dikerubuti oleh ribuan sperma sebenarnya, ya, bahkan jutaan sperma. Bagaimana dia menjamin hanya boleh satu sperma yang masuk? Ya, kenapa hanya harus satu yang masuk? Karena tadi haploid bertemu haploid untuk menjadi diploid itu harus terjadi, tidak boleh lebih. Ya, kalau lebih nanti akan memicu kelainan genetis. Nanti akan kita bahas juga pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita ulas. Kita akan temukan jawabannya ini. Nah, ini dia. Molekul dan kejadian di permukaan telur itu memainkan peran penting dalam setiap langkah fertilisasi. Ya. Kemudian ada dua tahap reaksi umum. Yang pertama, reaksi akrosomal. Reaksi akrosomal. Yang kedua itu reaksi kortikal namanya. Ya. Kedua reaksi ini akan kita lihat nantinya dia akan menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana sel sperma mengenali telur yang tepat, terutama yang fertilisasi eksternal. Kemudian bagaimana telur menjamin hanya satu sel sperma yang bisa masuk. Ya. Dua reaksi ini jawabannya. Kita mulai dari reaksi akrosomal. Reaksi akrosom dipicu ketika sperma bertemu sel telur. Nah, berarti sperma bertemu sel telur, reaksi ini terpicu. Kemudian akrosom pada ujung sperma melepaskan enzim hidrolitik yang mencerna materi yang mengelilingi telur. Kita sudah bahas kemarin dalam struktur sperma, di ujungnya dia itu ada enzim hidrolitik, enzim pencerna, ya, di dalam akrosom namanya. Kemudian kontak dan atopusi gamet mendepolarisasi membran sel telur dan membuat sebuah blok cepat untuk polispermi. Ya. Setelah dia kontak, kemudian dia menyatu sel sperma dengan sel telurnya, akan terjadi suatu depolarisasi atau timbulnya arus listrik, ya, yang membuat sebuah blok cepat untuk polispermia. Polispermia itu adalah lebihnya atau sperma yang lebih dari satu masuk ke dalam sel telur. Ya, poli banyak, sperma ya sperma. Banyak sperma yang masuk ke sel telur itu harus dicegah. Hanya boleh satu aja.
Nah, untuk memperjelasnya kita lihat dari gambar ini. Ya. Ini spermanya, kepala sperma dan lehernya. Kemudian ini bagian dari setlor. Ya. Yang pertama itu sel sperma mulai berdekatan dengan setlor. Ya. Di dalam kepala sperma di ujungnya itu ada apa? Akrosom yang mengandung enzim tadi. Ya, enzim hidrolitik, enzim pencerna. Kemudian di sel telur itu di membrannya terdapat reseptor pengikat sperma. Oke. Nah, ini. Sekarang enzim ini sudah mulai dikeluarkan sesuai dengan namanya, reaksi akrosomal. Ya, itu melibatkan pengeluaran cairan akrosom. Ya, dari sana namanya. Kemudian dia sekarang mulai mencerna ini, jadi pembungkus dari telur. Ya, ini telur yang fertilisasi eksternal. Kemudian setelah dicerna apa yang terjadi? Nah, inilah yang nanti menjawab bagaimana cara sperma mengenali telur yang tepat. Di dalam membran tadi ada namanya reseptor pengikat, ya. Kemudian di kepala sperma juga ada filamen aktin. Penonjolannya ini yang hanya mampu terikat dengan reseptor yang tepat di sini, ya. Seperti anak kunci ya dengan gemboknya, ya. Ya, reseptor ini akan cocok hanya dengan sperma yang satu spesies. Ya. Kalau spesies ini misalkan spesies katak, spesies ikan lain lagi reseptornya ini. Ya, kalau ada sperma katak, reseptor tidak akan menerima dia. Kemudian setelah dia cocok ini seperti lock and key, kunci dan gembok, setelah dia cocok reseptor dan kepala spermanya, maka dia baru boleh sekarang berfusi atau menyatu membrannya. Baru dia diizinkan untuk masuk. Ya, berarti ini sperma dari pejantan yang satu spesies. Ya, nah itu yang menjawab pertanyaan pertama tadi. Bagaimana caranya sel sperma mengenali telur yang tepat untuk dia buahi? Ini caranya dia. Ya, nah proses penyatuan ini tadi ya akan mulai depolarisasi kan, akan memulai membangkitkan kejut listrik di permukaan sel telur ini. Ya, setelah sel sperma menyatu, kemudian sel telur akan terdepolarisasi, mengeluarkan arus listrik, kemudian sperma yang lain itu akan rontok oleh arus listrik tersebut. Nah, itu cara dia yang pertama untuk mencegah polispermi. Ya, atau banyaknya sperma yang masuk. Nah, itu yang tadi reaksi akrosomalnya. Ya. Yang kedua, reaksi kortikal. Yang pertama, fusi atau penggabungan telur dan sperma juga memulai reaksi kortikal. Ya. Kemudian beberapa detik setelah sperma diikat telur, vesikel tepat di bawah membran plasma telur itu melepaskan isinya dan membentuk membran fertilisasi namanya. Kemudian yang ketiga, membran fertilisasi bertindak sebagai blok lambat untuk polispermia. Nah, ini cara dia yang kedua, memblok polispermia. Ya. Yang tadi reaksi akrosomal, proses penyatuan ini dia akan memblok cepat dengan menghasilkan kejutan listrik di permukaan telurnya. Jadi sperma yang lain itu rontok ya. Ya. Kemudian lanjutannya, nah ini. Setelah dia berfusi, ya, granular kortikal di sini juga akan mengeluarkan isinya yang akan memicu proses membran fertilisasi. Sekarang sudah menghasilkan listrik,
sekarang membrannya dipertebal lagi membrannya, sehingga sperma yang lain yang masih bergerak, yang masih aktif, itu akan kesulitan menembus sel telur itu. Ya. Nah, ini dua mekanisme yang dia lakukan untuk menjamin hanya satu sperma yang boleh masuk. Ya. Karena tujuannya, ujung-ujungnya adalah untuk membentuk inti sel yang kembali diploid. Nah, ini cara mekanisme telur itu dengan dua reaksinya. Reaksi akrosomal, kemudian reaksi apa? Ya, reaksi kortikal. Nah, ini yang fertilisasi eksternal. Fertilisasi yang terjadi di luar tubuh individu. Nah, selanjutnya ini sudah diteliti, reaksi kortikal membutuhkan konsentrasi tinggi ion Ca2+ dalam telur. Reaksi ini dipicu oleh perubahan dalam konsentrasi Ca2+. Ya. Ca2+ yang tersebar di seluruh telur berkorelasi dengan munculnya membran fertilisasi. Ya. Ini yang tadi nih. Nah, ini eksperimennya. Apa yang memicu tadi terbentuknya membran fertilisasi dengan dikeluarkannya granula kortikal tadi, ya. Itu yang berperan adalah ion Ca2+, ya. Ini 10 detik setelah fertilisasi sampai 1 menitnya ini yang terjadi. Ya, ini hasilnya, kemudian ini kesimpulannya. Titik sperma, masuknya sperma di sini, ya. Nah, dari sini mulai sekarang terjadi penyebaran Ca2+-nya. Sampai ke seluruhnya dia menyebar. Nah, inilah yang memicu membran fertilisasi yang tebal, yang cukup tebal sehingga sperma tidak bisa menembusnya. Ya. Kemudian berapa skala besarnya ini? Ini dari sini ke sini itu 500 mikrometer. Nah, berarti ini kira-kira berapa diameternya nih? Berapa ini? Kira-kira ini kali berapa? Kali 2,5 kira-kira ya. 2,5 kali 500 mikrometer. Berapa itu? 2,5 kali. Iya, itu sendiri. Ya. Mikrometer itu berapa kemarin? Mikrometer 1 mikrometer sama dengan 1 meter dibagi 1 juta. Oke. Atau 1 milimeter dibagi 1000. Nah, segitu panjangnya 1 mikrometer itu. Kemudian apa yang terjadi setelah sperma masuk? Ini yang terjadi. Aktivasi sel telur. Ya. Kenaikan Ca2+ di sitoplasma telur meningkatkan tingkat respirasi seluler dan sintesis protein oleh sel telur. Ya. Kemudian dengan perubahan yang cepat dalam metabolisme telur dikatakan diaktifkan. Ini sesuai dengan judulnya. Fertilisasi itu akan mengaktifkan telur. Kemudian protein dan mRNA yang diperlukan untuk aktivasi sudah ada dalam sel telurnya. Ya. Kemudian inti sperma menyatu dengan inti sel telur dan pembelahan sel segera dimulai. Ya, segera setelah dia masuk spermanya, kemudian menyatu, membelah. Ya. Proses pembelahan dan berikutnya akan kita bahas minggu depan. Nah, sekarang yang fertilisasi pada mamalia. Pada mamalia dan hewan darat lainnya, fertilisasinya adalah internal. Ya, tadi juga sudah kita lihat. Sekresi pada saluran reproduksi mamalia betina itu mengubah motilitas dan struktur sperma. Ini yang disebut kapasitasi. Ya. Dan harus terjadi sebelum sperma bisa membuahi sel telur. Dan pada manusia itu perlu waktu
6 jam pada wanita ya. Jadi sperma mamalia yang masuk ke vagina betina atau wanita itu akan diaktifkan dalam proses yang disebut kapasitasi. Ya, dia mengubah motilitasnya. Jadi lebih diaktifkan gerakannya. Kalau pada manusia dikatakan 6 jam. Ya, setelah dia masuk spermanya. Oke. Ini harus terjadi sebelum sperma bisa membuahi sel telur. Nah, pertanyaannya, kenapa ada proses kapasitasi ini? Kira-kira apa jawabannya? Mengapa ada proses ini? Ya, karena tidak mungkin Tuhan itu merancang sesuatu tanpa alasan. Seperti yang tadi, ya. Kenapa terjadi arus listrik? Kenapa terjadi depolarisasi? Itu ada penjelasannya. Kemudian kenapa terjadi membran fertilisasi? Juga ada penjelasannya. Kemudian kalau sperma mamalia, kenapa ada kapasitasi? Alasannya kenapa ada kapasitasi? Ya, dengan adanya kapasitasi, sperma akan menjadi lebih aktif gerakannya. Ya, di mana ini terjadi? Di saluran reproduksi wanita. Alasan utamanya adalah kalau sperma itu belum sampai di saluran reproduksi wanita, dia akan dikurangi keaktifannya. Misalkan dia masih di tubuh pejantan atau tubuh prianya, ya. Dia kan sia-sia sperma itu aktif di dalam tubuh kan, tubuh pejantan dan tubuh prianya. Sebelum dia memasuki tubuh wanita. Ya, karena semakin aktif dia akan lebih banyak butuh energi, kemudian dia juga akan berpengaruh kepada umur spermanya. Ya. Jadi kalau sudah pasti dia masuk ke tubuh wanita atau saluran reproduksi betina, baru dia diaktifkan sperma ini. Ya. Baru dia akan aktif, pergerakannya lebih dipercepat, ya, karena sudah jelas-jelas akan menuju sel telur. Nah, itu alasannya. Ya. Jadi dia kalau disimpulkan untuk mengefisiensi energinya dari sperma tersebut. Kalau dia masih dalam tubuh pejantannya, dia belum aktif. Kalau sampai di saluran reproduksi betina atau wanita, baru dia mulai aktif. Ya. Sehingga energi dia tidak terbuang sia-sia. Oke, itu kira-kira alasan kenapa terjadi kapasitasi. Nah, ini gambar fertilisasi internal pada mamalia. Sedikit berbeda telurnya. Sekarang mamalia itu memiliki sel-sel folikel, ya. Kita sudah bahas juga kemarin di sini. Kemudian di dalam sel folikel itu ada apa? Zona pellucida. Ini sama dengan membran tadi. Membran luar sel telur dari fertilisasi eksternalnya. Ya. Dan caranya juga sama, reaksi akrosomal dan reaksi kortikal. Dia menembus dengan cairan akrosomnya, kemudian dia masuk ke sini. Setelah dia berfusi membrannya, membran sel sperma dengan membran sel telur juga akan melepaskan granula kortikal yang akan menebalkan zona pellucida ini, ya, sehingga diblok juga polisperminya. Ya, ini yang fertilisasi internal pada mamalia. Nah, ini gambaran dari apa ini? Ini apa kira-kira? Sesuai dengan judulnya. Apa ini? Ya. Ini adalah telur dari
Apa yang sudah dibuahi? Telur apa ini? Ini telur yang sudah dibuahi dari mouse itu? Iya, ini nggak ada yang lihat. Mungkin lihat ini aja lingkar gitu ya. Tapi pusing lingkar. Ini kelupaan dilihatnya. Nah, ini adalah sigot dari tikus yang menunjukkan ini. Ya. Gambar ini ingin menunjukkan pronukleinya atau apa? Cikal bakal nukleus. Ini nukleus dari ini tanda apa nih? Simbol apa ini? Simbol apa nih? Iya, ini pejantannya berarti ini ya kepala, isi dari kepala spermanya, inti selnya, kemudian ini inti sel dari betinanya ya. Setelah fertilisasi, ujung-ujungnya adalah penggabungan dari masing-masing inti sel menjadi satu inti sel yang diploid. Nah, inilah yang definisi dari fertilisasi. Nah, ini apa ini? Ini apa nih? Ya, ini adalah badan polar hasil dari pembelahan dari proses oogenesis. Ya, ini masih dia. Makanya kemarin yang diopulasi itu bertipe apa? Oosit sekunder. Setelah ada sperma yang masuk, baru dia membelah dengan cepat kembali dan ini hasilnya. Ya, badan polar yang kedua. Kemudian kalau sudah terpisah, baru dia haploid sejati, baru sekarang dia boleh menyatu dengan kepala spermanya. Ini inti spermanya. Nah, ini setelah menyatu akan terjadi pembelahan. Yang kita bahas minggu depan. Kita bahas lebih mendalam. Pembelahan dari sigot. Kemudian kita ada video ya. Mudah-mudahan mau ngeplay videonya. Fertilization is the epic story Ya, of a ini single video sperm saya ambil facing dari incredible odds media to unite with Nucleus an egg and form a new Medical human Media life. namanya. It is the story of all of us. Ya, sesuai dengan topik kita fertilisasi. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter Nah, the ini vagina. spermanya. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, Setelah many masuk ke survive because of the saluran protective elements provided wanita, in the fluid vaginanya, ada surrounding yang them. mati sebagian. Next, Ya, the sperm karena must kena pass serangan. through the cervix Kemudian to tadi ada open proses into apa the namanya? uterus. Proses pengaktifan,nya. Usually, it remains tightly closed, Proses but apa? here the cervix Ya, is open for a few days while kapasitasi. the woman ovulates. Nah, kemudian ini The leher sperm rahimnya. swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first Ini group. juga alasan kenapa sperma banyak dikeluarkan. Karena pada saat Inside the perjalanannya uterus, ada yang muscular beberapa uterine ada yang contractions mati, ada yang assist the sperm dicerna on their journey toward oleh the egg. sel-sel However, pertahanan resident dari cells wanita. from the woman's immune Kemudian system, beberapa ada yang mistaking the menembus. sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Nah, ini Now, yang tadi only ya, a ini few saluran telur. thousand remain. Yang Inside the kiri, ini fallopian yang tube, kanan tiny ya. cilia push the egg toward the uterus. To continue, Sperma masuk ke the sana. sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get Nah, trapped silia in the ini cilia itu and menandakan die. dia sudah sampai di During saluran this part telurnya. of the journey, Ya, karena chemicals saluran of the telur, tuba reproductive polopi tract itu cause the membranes sel-selnya, covering the heads sel-sel of the dindingnya sperm itu to sel yang change. bersilia. As a result, the sperm become hyperactive,
swimming harder and faster toward their destination. Ya, ini sekarang dia sudah cepat, sudah At long dikapasitasi, last, the sudah sperm reached the egg. diaktifkan. Nah, ini sekarang ketemu sel Only telur. a few dozen of the original 300 million Yeah. sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through Nah, di this sini layer sudah to mulai reach the outer perebutan layer of untuk the egg, masuknya. the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to Nah, specialized sekarang sperm ini receptors on memulai the apa tadi? surface, Reaksi apa tadi? which triggers their acrosomes Reaksi to apa release tadi? digestive enzymes, enabling the sperm to burrow Reaksi into apa the yang layer. pertama? Reaksi? Iya, reaksi Inside the zona akrosomalnya, pellucida is a narrow, ya. fluid-filled space Pencernaan just dinding sel outside telur. the egg cell membrane. The first sperm to make contact Nah, sekarang will sudah fertilize mulai the egg. masuk ke After a membrannya. perilous journey and against incredible odds, Nah, a di single sini sperm sekarang attaches membran to the egg cell sel membrane. sperma dan membran sel telur Within itu a few mulai minutes, their outer membranes berfusi, fuse, bergabung. and the egg Ya, pulls the nah sperm ini sudah inside. terjadi proses apa tadi? This event Depolarisasi. causes changes Ya, in ini the egg prosesnya. membrane that prevent other sperm from Kemudian attaching to it. dindingnya dia sekarang mulai Next, menebal the egg menjadi releases membran chemicals that push fertilisasi. other sperm away Nah, from ini the egg and create an impenetrable sperma yang lain fertilization akan membrane. berguguran. As the reaction spreads outward, Ya. the zona pellucida hardens, trapping any sperm Kemudian unlucky enough to be membrannya caught juga inside. menebal sekarang, jadi membran fertilisasinya. Jadi Outside itu the proses egg, untuk sperm mencegah are no longer able to polispermi, attach to banyak the sperma zona yang masuk. pellucida. Nah, ini udah nggak bisa masuk dia, sperma yang lain. Belum Meanwhile, beruntung ya. inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. Nah, segera setelah masuk, A new DNA itu membrane akan forms terpelintir around the menjadi genetic apa? material, creating Menjadi yang the kita kenal male dengan nucleus. ya kromosom. Inside, Ini the segera genetic nih, material karena mau reforms menyatu into dengan 23 kromosom chromosomes. sel telurnya. The female genetic material, awakened by the fusion Nah, of ini the yang sperm with yang the kita egg, bahas tadi. finishes dividing, Sel telur itu juga akan resulting membelah in a untuk female mengeluarkan apa? nucleus, which also contains Untuk mengeluarkan 23 chromosomes. As the male Pronukleinya. and female pronuclei form, spiderweb-like Ya, threads baru called sekarang microtubules mereka pull them akan toward each other. menyatu. The Ya. two sets of chromosomes join together, Kromosom completing the homolog process of berpasangan fertilization. yang At this cocok moment, a unique genetic satu sama code lain arises, mulai sekarang instantly determining proses gender, pembelahan. hair color, Ini eye fase color, apa nih? and Metafase. hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, Ya. is the beginning Nah, of ini a yang new tadi kita human bahas being. proses dari aktivasi sel And telur. now the Segera cilia setelah in the mereka fallopian menyatu, tube mereka gently akan sweep the langsung zygote membelah. toward the uterus, Ya, where he or teraktivasi she sel will telurnya. plant in the rich Jadi uterine 2 lining, sel, 4 sel, growing and maturing dan for the kelipatannya next nanti 9 kita bahas months lebih until mendalam ready minggu for depan. birth. Nah, itu proses dari fertilisasi sampai di sana. Ya. Segera mereka membelah dan menggelinding, sambil membelah sambil menggelinding menuju apa? Kalau di wanita menuju ke menuju ke dinding rahim dan menempel di sana, terimplantasi. Nanti juga akan kita bahas. Dan kita makan sperma. Apa yang terjadi? Sudah mulai berebut. Ini yang tadi yang versi animasi, sekarang versi aslinya. Nah, kira-kira seperti ini yang terjadi pada telur-telur yang fertilisasi eksternal maupun internal, ya. Kita akan lihat kalau sudah ada yang masuk, cirinya apa tadi? Kalau sudah ada yang masuk, cirinya terbentuk membran. Ya, membran fertilisasi. Nah, ini ya. Ini cirinya. Berarti sudah ada yang masuk nih. Maka terbentuk membran fertilisasi. Biasanya yang dipakai praktek itu adalah sel sperma dan sel telur dari si urchin. Kemudian katak
atau ikan. Nah, ini sudah terbentuk sekarang membran fertilisasi dan akan segera membelah kalau sudah terjadi proses penyatuan inti sel. Terus yang lain gimana yang lain? Yang lain? Apa yang terjadi pada sperma yang lain? Apa yang terjadi? Iya, berarti mereka belum beruntung dan lama-lama mereka akan non aktif ya. Karena sudah habis energinya. Rata-rata itu sperma pria mampu hidup 4 sampai 6 hari. Ya. Kemudian akan lisis atau dicerna oleh sel-sel pertahanan dari wanitanya. Seperti yang tadi, ada beberapa yang mati. Ada yang lisis, ya. Sudah habis energinya. Ya, itu kira-kira yang bisa kita bahas hari ini terkait dengan fertilisasi. Ya, kalau di review tadi ada 2 topik utama, ada tipenya apa? Fertilisasi eksternal. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Ya, yang ini walaupun sama-sama di luar ruangan, ya berarti bukan ruangan yang dipakai, tapi di dalam atau di luar tubuh individunya. Kemudian ini yang jelas internal. Ya, harapan saya Anda bisa menentukan contoh yang lain ya selain ini. Apa kira-kira lagi? Yang internal apa lagi? Yang internal. Ya, sapi apa? Cacing. Anjing ya. Kok saya dengar cacing ya? Perlu hati-hati ya telinga. Kemudian apa lagi? Ya, kucing. Kalau yang eksternal? Ayam bahaya kalau ayam eksternal ini ya. Ya, berarti telur ayam itu tergeletak dia. Ya, berarti kuning telur tadi itu tergeletak di tanah dia ya. Berarti kalau mau telur gak usah pelihara ayam ya. Kalau dia sudah terfertilisasi tinggal usir ayamnya, kita dapat telurnya. Yang eksternal yang lain apa lagi? Biasanya dia hewan-hewan hidup di perairan biasanya. Ya. Walaupun mungkin ada nanti manusia yang mampu melakukan fertilisasi eksternal. Kok pada ketawa ya? Manusia ini dia seolah-olah melawan evolusi ya. Manusia mampu kok fertilisasi eksternal. Ya, nanti akan kita bahas pada proses pembuatan proses bayi tabung. Ya, mereka di luar ya, dikawinkan di luar oleh dokternya ya. Itu sudah ketawa duluan ya. Dan lucu mungkin ya. Atau terbersit pikiran lain mungkin. Kemudian yang reaksi utama tadi. Ya, ada reaksi akrosomal dan reaksi kortikal. Ya. Kedua reaksi ini menjamin apa tadi? Menjamin tidak ada polispermi dan menjamin bahwa sel sperma itu hanya membuahi telur yang cocok satu spesies, terutama yang ini, yang eksternal nih ya. Bayangkan itu ada jutaan telur dari hewan lain di laut misalkan, ada jutaan ikan yang sama-sama mengeluarkan telur misalkan, kemudian ada sperma juga tercampur di sana. Ya, itu caranya. Ya, sudah semua kita bahas. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan. Mungkin ada yang belum jelas. Saya tunggu pertanyaannya. Kita diskusi, kita temukan jawabannya.